Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai kombinasi linier, span atau rentang, dan basis baku. Nah, untuk definisi formal dari kombinasi linier adalah suatu vektor W disebut kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, hingga Vn jika dapat dinyatakan dalam bentuk vektor W sama dengan K1V1 ditambah K2V2 ditambah seterusnya hingga KNVN dengan K1, K2 hingga KN sembarang skalar. Nah, namun apa sih konsep dari kombinasi linier itu? Bagaimana konsep dari kombinasi linier itu? Nah, sebelumnya kita telah mengetahui operasi-operasi vektor, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Nah, sehingga apabila kita memiliki suatu vektor V1, V2 hingga Vn yang merupakan list dari vektor yang berbeda di dalam suatu ruang vektor, kemudian kita mengalihkan setiap vektor dengan panjang yang berbeda atau dengan mengalihkan perkalian skalar yang berbeda. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. Seperti itu konsep dari kombinasi linier. Kemudian untuk contoh, di sini selidiki apakah vektor W 927 merupakan kombinasi linier dari vektor U 1, 2, min 1 dan vektor V sama dengan 6, 4, 2 di dalam R3. Nah, bagaimana solusinya? Menyelesaikannya. Nah, supaya vektor W menjadi suatu kombinasi linier dari vektor U dan vektor V, maka harus ada skalar K1 dan K2. Sedemikian sehingga vektor W adalah K1 dikali vektor U, yaitu 1, 2, min 1 ditambah K2 dikali dengan vektor V 6, 4, 2. Kemudian maka ini akan menjadi atau dapat kita tuliskan, ini kan vektor W ini ya, vektor W ini 927. Nah, ini kita bisa jadikan seperti ini, 1, 2, min 1 6, 4, 2 ditambah dengan K1, K2. Nah, kemudian dengan sistem Gauss-Jordan kita akan mengoperasikannya seperti ini, 1, 6, 2, 4 min 1, 2 9, 2, 7.
Kemudian apabila R min R2 R1 ditambah R2 ini akan menjadi 1, 6, 9. Ini kan min 2 ya, min 2 tambah 2, 0, min 12 tambah 4, min 8, min 18 tambah 2, min 16. Kemudian untuk ini R1 ditambah R3, 1 min 1, 0, 6 tambah 2, 8, 9 tambah 7, 16. Kemudian ini vektor ini akan menjadi 1, 6, 9. Ini bisa kita bagi dengan min 8 ya. Jadi 0, 1, 2, dan ini kita dari R2 ini kita kalikan minus 8 sehingga jadi 0, 0. Sehingga dapat kita ketahui K1-nya adalah K2-nya adalah 2. K1-nya K1 dikali 1 ditambah dengan 6, K2 sama dengan 9. K1 ditambah 6 kali 12. 6 kali 2, 12. Sama dengan 9. K1-nya 9 dikurangin 12, yaitu min 3. Sehingga kita dapatkan K1-nya min 3 dan K2-nya adalah 2. Rentang atau span. Definisi formalnya adalah jika V1, V2 hingga Vn adalah vektor-vektor pada ruang vektor V, dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V1, V2 hingga Vn, maka vektor ini kita sebut merentang V. Nah, tapi apa sih konsep dari rentang atau span ini? Bagaimana konsep dari rentang ini? Nah, apabila kita membayangkan semua kemungkinan cara yang dapat kita pilih dalam kombinasi linier atau seluruh himpunan kombinasi linier, itulah yang kita sebut dengan rentang atau span. Supaya jelas, kita buat contoh sederhana. Misalkan terdapat vektor V1 sama dengan 1, 2, V2 sama dengan 3, 4. Nah, kita itu dapat ini tuh kan kita bisa membuat vektor baru, misalnya V3. V3 itu misalnya 3V1 ditambah 4V2, maka dia akan menghasilkan 3 dikali 1, 2 ditambah 3, 4 akan menghasilkan vektor V3 3, 6 ditambah 12, 16, 15, 22. Nah, kemudian bisa juga misal kita membentuk vektor V4. V4 misalnya itu V1 ditambah V2, yaitu vektor V1 1, 2 ditambah vektor V2 3, 4 menghasilkan 4, 6. Kemudian
Ada lagi, misalnya kita akan membentuk vektor V5, di mana vektor V5 itu 2V1 tambah V2, maka akan menghasilkan 2 dikali 1, 2 ditambah 3, 4. Maka akan menghasilkan 24 ditambah 34, 5, 8. Nah, dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan cara yang dapat kita pilih dalam kombinasi linier. Nah, ini V3 merupakan hasil dari kombinasi linier V1 dan V2. Begitupun dengan V4, dia sama, dan V5. Dia merupakan hasil dari kombinasi linier V1 dan V2. Nah, lalu V3, V4, V5 hingga Vn itu kita sebut dengan span V1, V2 atau rentang V1, V2. Jadi, rentang itu merupakan semua kemungkinan cara yang dapat kita pilih dalam kombinasi linier atau seluruh himpunan dari kombinasi linier tersebut. Kemudian di sini ada yang perlu kita highlight, yaitu basis baku. Kenapa basis baku ini penting? Karena semuanya itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk kombinasi linier. Nah, seperti apakah bentuk basis baku itu? Yaitu seperti ini, 1, 0, 0, 1. Contoh, misal kita mempunyai vektor 1, 2, dan kita akan mengubahnya ke dalam bentuk kombinasi linier. X1 dikali 1, 0, ditambah X2 kali 0, 1. Sehingga X1-nya adalah 1, dan X2-nya sama dengan 2. Nah, ini untuk basis baku di R2, sedangkan basis baku di R3 adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1.